Dia mengikat kayu dan pipa besi bersama. Gunakan pisau tidak berhenti menggosok ke pipa besi. Kemudian menuang sekedip bubuk hitam ke dalam. Masukkan beberapa tablet besi kecil ke dalam. Kemudian diambil 4 batang korek api. Mengikatnya bersama. Lalu membidik. Jadi begitu. Senjata AK yang pertama di dunia sudah dilahirkan. Dia bernama Kalashnikov. Adalah ayah dari AK-47. Karena biaya produksi senjata sangat murah. Kekuatan kerusakan yang kuat. Jadi disebut adalah salah satu dalam 10 senjata terbaik di dunia. Penciptanya hanya lulus SD. Juga belum pernah dilatih secara profesional. Jadi senjata legendaris ini. Bagaimana cara membuatnya? Kisah adalah begini. Kalashnikov awalnya adalah seorang operator tank. Dalam satu pertarungan, bahunya terluka. Di jalan ke rumah sakit, mobil tenggelam ke lumpur. Beberapa tentara yang terluka berjuang selama setengah hari. Tapi mereka tidak bisa mendorongnya keluar. Jadi kapten memutuskan kembali kampung dan meminjam seekor kuda. Ingin gunakan kuda untuk menarik mobil. Karena di sini adalah kawasan perang. Kapten takut nanti akan ketemu dengan musuhnya. Jadi menyuruh Kalashnikov pergi bersamanya. Beruntung telah memanggilnya bersama. Mereka benar-benar bertemu dengan musuh di depan pintu. Untunglah, kapten sudah bersiap yang dulu. Kalahkan 2 musuh tepat di depan matanya. Tapi pada saat ini, muncul orang ketiga. Kapten sangat percaya diri. Merasakan dirinya akan kalahkan orang itu. Kapten hendak menarik pelatuknya. Senapannya macet. Hasilnya tentu saja adalah dia ditembak oleh musuhnya. Kalashnikov mengambil waktu lawannya. Sedang gantikan peluru. Tarik pelatuknya segera. Orang di rumah itu ditembak mati. Kapten juga sangat beruntung. Tidak terkena di tempat bahaya. Dia masih hidup. Di perjalanan mereka kembali tentara. Kalashnikov sudah memeriksa senapan itu. Dia sudah membantu kaptennya. Analisis alasan. Amunisi ini sangat bermasalah. Air mengalir ke dalam. Sekarang dingin seperti ini, air sudah membeku. Peluru akan termacet. Tapi setelah mendengar, kapten juga tidak ada cara. Dia juga tahu senapan ini ada masalah dengan desain. Tapi sekarang militer selalu menggunakan senapan ini. Jadi harus bikin bagaimana? Di bawah bantuan dari orang sekampung. Kalashnikov dengan cepat pergi ke rumah sakit. Dokter mengatakan dengan lukanya, tidak usah tinggal di rumah sakit. Tidak apa-apa untuk kembali beristirahat. Jadi dia naik kereta. Bersiap untuk kembali rumah. Di kereta, dia sudah mengobrol dengan seorang pria di berlawanan. Ternyata identitas asli Kalashnikov adalah seorang penemu. Selalu ingin menelitian jenis senjata ini. Tapi unit aslinya sudah mengusirnya. Tidak ada cara. Dia harus masuk militer dan ke perang. Saat dia mengatakan itu, dia membalik desainnya. Untuk seorang pria itu melihat. Dia melihat selesai dan merasakan. Dia adalah bakat yang nyata. Menasihatinya untuk bertahan dalam mimpinya. Dengan dukungan darinya. Kalashnikov belum kembali rumah lagi. Lompat dari kereta di tengah jalan. Lari ke unit tempat dia awalnya bekerja. Stasiun mekanik yang mengkhususkan diri dalam perbaikan kereta api. Saat dia kembali unit yang lama. Dia sudah bertemu dengan kepala stasiun. Berkata bahwa dirinya pernah memperbaiki tungku sebelumnya. Sekarang kembali untuk bekerja. Kepala stasiun melihat bahunya. Mengkritik bahwa itu tidak akan berhasil. Menyuruh Kalashnikov kembali dengan cepat untuk beristirahat. Berdiri di sini akan mempengaruhi orang lain yang bekerja. Kalashnikov tidak mau. Jadi sudah pergi ke kantor. Kepala stasiun menerangkan bahwa dirinya baru kembali dari garis depan. Menyadari bahwa peralatan musuh sangat kuat. Tapi negara kita sangat normal. Tidak bisa dikalahi mereka. Tapi tidak apa-apa saja. Dia adalah seorang penemu. Bisa mendesain peralatan lebih kuat daripada mereka. Tapi harus meminjam pabrik mekanik milik stasiun. Setelah mendengar penjelasan ini, dia sangat bersemangat. Bangun dan kirim ke Kalashnikov 3 kata. Keluar. Kalashnikov diusur keluar jadi sangat sedih. Duduk di kursi sedih sendirian. Ketika dia akan melepaskan mimpinya. Naik kereta untuk kembali rumah. Beberapa petugas kereta sudah mengobrol dengannya. Mereka bilang di stasiun, orang penting akan segera datang. Terdengar itu adalah Letnan Kolonel. Setelah Kalashnikov dengar,
Dia dengan buru-buru berlari ke kompartemen kereta. Tunggu sampai Letnan Kolonel turun dari kereta. Sudah bergegas ke depan wajah Letnan. Untuk bercerita tentang ide untuk membuat senjata dirinya. Tapi Letnan juga tidak peduli dengan kata-katanya. Hanya merasakan Kalashnikov agak mengganggu. Untuk mengusirnya, Letnan menulis surat untuk kepala stasiun. Hasilnya berkat itu, Kalashnikov sudah dapat sebuah lab di stasiun. Sejak itu, Kalashnikov sudah dimulai ke dalam keadaan seorang penemu. Berdasarkan pengalaman menggambar desain sebelumnya, dia sudah menyelesaikan desain senjata dengan secara cepat. Tapi ketika dia mulai membuat, dia menyadari bahwa hal ini lebih sulit dari yang dia pikirkan. Hanya mengandalkan militer yang terluka seperti dia, yang tidak dapat diselesaikan. Jadi dia pergi ke kepala stasiun untuk memohon, meminta untuk mengatur. Beberapa pekerja profesional datang untuk membantunya. Tapi kepala stasiun terganggu. Jadi dia tidak hanya ditolak, akan tetapi memarahi banyak. Kalashnikov tidak ada cara. Dia hanya harus kembali dan berjuang sendiri. Hari itu, Kalashnikov fokus kerja. Sekelompok orang pergi ke tempatnya. Orang ini pergi bekerja dan tidak melakukan apa-apa. Pemimpin tidak ada cara apapun untuk tangani dia. Lebih dari itu, semua orang harus mematuhi kata-kata darinya. Dia bilang dirinya ingin menciptakan senjata. Orang-orang dari seluruh perusahaan harus mendukungnya. Sedangkan dia hanya adalah orang pernah belajar SD. Juga belum pernah kuliah tentang ilmu pembuatan senjata. Tapi nanti dia sudah menciptakan sebuah senjata. Benar-benar mengejutkan dunia. Karena Kalashnikov bukan seorang profesional. Jadi gambar yang dia gambar agak samar. Pekerja hanya bisa ikuti draft samar ini. Tapi belum lama, mereka benar-benar menciptakan sebuah senjata. Namun terlihatnya sedikit aneh. Tapi setidaknya bisa digunakan. Sedangkan bagaimana kekuatannya? Cobalah nanti kita akan tahu. Jadi begini. Kalashnikov bersiap untuk membawa pekerja keluar untuk mencoba senjata. Dia membidik ke laras besi. Tembak satu tembakan. Lalu tembak terus-menerus. Kalashnikov tahu dirinya sudah berhasil. Sekarang sudah punya senjata. Jadi biar lebih terkenal, Kalashnikov naik mobil ke kantor pemerintah. Mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan Letnan Kolonel. Petugas bilang Letnan Kolonel agak sibuk. Jika tidak mendesak, jangan saling bertemu. Jadi dia mengeluarkan senjata. Orang itu tercengang di tempat. Ini teroris kan? Petugas tidak bilang apapun. Langsung penyitaan senjata. Dan terkunci dia. Belum tidak lama, Letnan Kolonel sudah kembali dari garis depan. Bawahan, cepat berikan dia senapan Kalashnikov. Dia langsung mengenalinya. Senjata ini sangat khusus. Bukan produksi dari pabrik. Seperti membuatnya dari tangan. Dia sangat menikmati. Jadi dia pergi ke lapangan tembak. Gunakan senjata untuk mengeluarkan peluru pada sasaran. Apa? Senjata ini sangat bagus. Letnan Kolonel kembali kantor. Dan menyambut Kalashnikov. Keluar dari sel penjara. Sekaligus bilang dengannya bahwa senjata yang kamu dibuat dibawa ke tangan kolonel. Jika dia merasakan senjata kamu bagus, nanti akan produksi dengan jumlah besar. Kemudian dia bersama Kalashnikov ke lapangan tembak. Kolonel mencoba senjata Kalashnikov. Merasa sangat baik. Jadi dia dipanggil ke sudut. Kolonel menyadari dia masih memakai seragam militer lama. Jadi memberikannya sebuah seragam yang baru. Bahkan dia dengan sendiri menulis surat rekomendasi. Biarkan dia kuliah di institut profesional. Belajarlah lagi. Kemudian mengoptimalkan senjata itu. Kalashnikov baru sampai institut. Namun sekarang dia memiliki ruang desain pribadi. Dan banyak peralatan profesional. Tapi dia tetap amatir. Jadi kurang paham tentang peralatan ini. Bahkan manuskrip desain paling sederhana. Dia juga kurang tahu cara menggambar. Pemimpin menganggapnya agak sulit. Jadi menemukan seorang asisten datang. Keduanya baru saja bertemu dan saling jatuh cinta. Bekerja sama dengan bagus dalam pekerjaan. Sangat mengerti satu sama lain. Di bawah bantuan dari asistennya. Pekerjaan Kalashnikov menganggap mungkin untuk melanjutkan. Tapi hal yang kasihan adalah ada banyak orang bagus di institut.
Kalashnikov dibanding dengan orang-orang yang berasal dari institut profesional jauh di belakang. Jadi ketika dia memberikan senjata untuk mengikuti tes, dia gagal. Setelah gagal, dia tidak punya alasan untuk tinggalkan lagi di institut. Dia bersiap untuk pulang kampung. Pada saat ini, pemimpin sudah menemukannya lagi. Itu begini. Lawannya merasanya adalah seorang jenius. Jadi ingin memberikannya sebuah kesempatan lagi. Sejak itu, Kalashnikov sudah tidur terlambat dan bangun dari awal untuk memperbaiki cetak biru. Tapi cinta dan pekerjaan keduanya berjalan dengan sangat baik. Juga tersedia untuk saat ini asisten. Sangat cepat. Kontes kedua telah dimulai. Hari pencapaian, Kalashnikov sangat gugup. Takut dirinya akan gagal sekali lagi. Tidak ada keajaiban kali ini juga. Pemimpin bilang semua senjata dalam kompetisi, semuanya tidak memenuhi standar. Tidak ada senjata yang memenuhi standar pertempuran. Kedua kali tidak dipilih. Dia jatuh pada curiga. Merasa dirinya mungkin benar-benar tidak adalah seorang cocok dengan penelitian. Jadi Kalashnikov dengan aktif mencari perawatan medis. Meminta untuk kembali medan perang. Setelah pemeriksaan medis militer, bahunya yang terluka masih belum sembuh. Jadi permintaan untuk kembali ke tentara ditolak. Kali ini dia benar-benar putus asa. Terus-menerus dalam masalah. Bahkan tidak beberapa hari, ada berita yang baru dari garis depan. Perang sudah selesai. Negara mereka sudah menang dalam perang. Ini tentu saja adalah berita yang bagus. Tapi Kalashnikov merasa tidak nyaman. Karena jika perang berakhir, artinya penemuannya tidak akan masuk akal lagi. Tanpa pertempuran, mengapa menciptakan senjata? Kalashnikov tidak menyerah. Dengan aktif pergi ke tempat pemimpin. Baru saja memasuki kantor dan meletakkan senjata di atas meja. Kemudian pertanyaan. Bilang dia sudah berusaha selama ini. Apakah itu sia-sia? Pemimpin melihat Kalashnikov. Kemudian diam. Dengan diam-diam memberikannya sebuah surat. Melihat isi dalam surat, Kalashnikov tercengang. Surat ini ditulis oleh Panglima tertinggi. Pada surat yang meminta Departemen Penelitian harus tetap bekerja dengan cepat menyediakan sekumpulan senjata paling canggih. Ini artinya adalah senjata yang Kalashnikov ciptakan. Sekarang di atas ada pesanan. Kalashnikov tidak usah kembali rumah lagi. Dia tidak hanya tinggalkan, akan tetapi membuat Departemen Penelitian. Bagian ini menarik banyak bakat. Contohnya seperti pemenang penghargaan desain senjata sebelumnya. Setelah melihat cetak biru Kalashnikov, dia lebih banyak berkomentar. Contohnya seperti tempat ini. Terlalu rumit. Terlihat bagus tapi tidak bisa menggunakannya. Bagian-bagiannya harus dilepas. Setelah diinstruksikan oleh seorang profesional, senjata milik Kalashnikov dioptimalkan banyak detail. Akhirnya, setumpu senjata yang pertama akan dilahirkan. Kalashnikov sangat bahagian. Dia memegang senjata ke lapangan tempat untuk mencoba segera. Tetapi orang yang bertanggung jawab mengatakan kepadanya bahwa sekarang jarak tembak telah ditempati oleh orang lain. Jika dia ingin mencoba senjata harus menunggu sampai besok lusa. Sekarang Kalashnikov tidak bisa menunggu detik apapun lagi. Jadi dia keluar pintu dan belok kiri. Temukan tong besi. Menggambar tujuan sederhana. Di atasnya, dia ingin menguji senjata di barak. Kalashnikov gunakan senapan menembak terus-menerus pada tong besi. Hasil tes kali ini sangat bagus. Peluru telah menembus tong besi segera. Tapi tidak lama. Suara tembakan menarik banyak tentara. Menembak di sekitar barak merupakan pelanggaran terhadap peraturan. Kalashnikov ditangkap. Meskipun dia ditangkap, tersenyum lebih cerah dari siapapun. Akhirnya dia juga berhasil. Jenderal telah mendengar tentang ini. Kalashnikov dipanggil ke ruangannya. Dia sangat ingin tahu bahwa jenis senapan apa yang dia coba. Tapi suatu hari tidak bisa menunggu. Jadi dia menyuruh Kalashnikov membawa senapan itu ke sini. Kalashnikov menunjukkannya secara singkat. Jenderal mengambil komponen. Gunakan beberapa dekit terpasang. Dia belum melihat. Senapan sangat mudah dipasang. Saat itu dia sangat kaget. Perhatikan baik-baik senapannya. Benar-benar ditaklukkan. Dengan desain ini, awalnya jenderal itu sendiri juga merancang sebuah senjata.
Dia juga ingin membawanya ke kontes. Sekarang dia melihat senapan Kalashnikov. Dia memutuskan untuk mundur dari kontes. Karena dibanding dengan senapan ini, senapannya hanya membuatnya kehilangan muka. Saat penegasan jenderal, Kalashnikov membawa senapa untuk mengikuti kontes sekali lagi. Dalam kompetisi ini, semuanya adalah master. Semua penemu. Mereka semua mengeluarkan karya terbaik mereka untuk menguji kemampuan tempur senapan dalam kenyataan. Kontes mensimulasikan medan perang yang nyata. Dan para situasi akan bertemu di bawah air, gurun. Ada cukup medan. Dengan ujian yang begitu berat. Banyak senapan termacet peluru. Hanya senjata Kalashnikov. Bahkan rendam dalam air. Atau masukkan pasir. Setelah mengeluarkannya, Anda masih bisa lanjut menembak. Tentu saja. Bisa menembak hanya standar terendah. Akurasi senapannya sangat tinggi. Senapan Kalashnikov sudah memenangkan kompetisi sepenuhnya. Diproduksi dalam jumlah besar setelah kompetisi. Dia juga untuk desain yang luar biasa. Tapi dapatkan peningkatan pangkat militer. Jenderal juga memimpinnya. Pergi dan lihat bagaimana parade dilakukan. Melihat militer-militer. Di tangan mereka semua senjata yang dia temukan. Kalashnikov merasa kebahagiaan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Namun dia tidak bisa ke medan perang lagi. Tapi bayangannya akan selalu muncul di medan perang. Sampai ini, film berakhir. Namun ini adalah sebuah film perang. Tapi film melakukannya dengan sengaja. Mengaburkan kebrutalan dan darah kental perang. Pendekatan berlawanan dari sudut lain. Ambil jalan cinta. Meskipun adegan atau musik. Mereka semua sangat teliti dan berusaha keras. Juga sangat berhati-hati dalam memilih aktor. Pemeran utama pria sangat mirip Kalashnikov. Saat masih muda. Saat dia menemukan AK-47. Hanya berumur 29 tahun. Tapi dia tidak gunakan senjata ini untuk mendapatkan uang. Yang memberikan semua keuntungan untuk negara. Tapi meski begitu, dia sering merasa bersalah. Karena senjata yang dia rancang membunuh banyak orang daripada senjata lainnya. Jadi ketika dia menerima medali, dia pernah berkata, dirinya belum membuat cerita yang bagus apapun. Baru saja membuatnya. Sebuah mesin membunuh manusia. Tapi sekarang kita semua memiliki pikiran yang sangat terbuka. Mereka semua memiliki pemikiran yang sama. Senjata tidak bersalah. Ini salah pengguna. Meskipun senjatanya sangat ganas. Tapi yang menyedihkan adalah hati manusia.